Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang bisa teguh berdiri di dalam keyakinan yang kuat ketika dia memiliki dasar yang baik akan sikap yang dia pilih. Demikian juga di dalam hidup kekristenan, ketika seseorang sudah memiliki dasar yang kuat, maka dia akan teguh berdiri menghadapi tantangan apapun. Dan bukankah itu yang sebenarnya menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki keyakinan akan apa yang kita imani, rahasia yang ada di dalam karya keselamatan Kristus yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus sungguh menekankan hal itu kepada jemaat-jemaat yang dilayani. Rasul Paulus sungguh-sungguh ingin supaya jemaat yang menerima firman yang dia sampaikan sungguh-sungguh memiliki kekuatan. Oleh karena itu, semua yang dia pahami, yang dia ketahui, dia sampaikan, dia singkapkan kepada jemaat-jemaat tersebut. Dan itulah yang kemudian membuat Rasul Paulus sungguh-sungguh mempersiapkan jemaat di Kolose untuk menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Rasul Paulus sudah menyampaikan apa yang menjadi kekayaan dari karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan ini. Di dalam Kolose 2 ayat keempat dan kelima, Rasul Paulus menyampaikan demikian. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Jadi pada bagian ini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose bahwa segala sesuatu yang dia pahami, yang dia ketahui tentang rahasia karya keselamatan Kristus sudah disampaikan sedemikian rupa supaya jemaat di Kolose mempunyai keyakinan yang teguh akan imannya. Dan dengan demikian kata-kata yang indah sekalipun akan bisa ditepis dengan kekuatan iman yang mereka miliki. Dan ini Rasul Paulus katakan supaya mereka memiliki kemandirian di dalam bersikap, baik ada Paulus ataupun tidak ada. Dengan demikian Rasul Paulus meyakini bahwa mereka semua berada di dalam kekuatan iman yang dimiliki. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini di ayat yang kelima itu dikatakan demikian. Karena meskipun saya berjauhan dari kalian, anggaplah bahwa saya hadir di antara kalian. Dan saya gembira melihat kalian sehati dan teguh percaya kepada Kristus. Jadi kalau di dalam terjemahan baru dikatakan dalam roh aku bersama-sama dengan engkau, itu menjadi bentuk kehadiran yang lain dari Rasul Paulus bahwa dia mau sungguh-sungguh mendampingi jemaat di Kolose di dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Dan di sini ditunjukkan bahwa sukacita yang dimiliki oleh Rasul Paulus adalah ketika melihat tertib hidup dari jemaat di Kolose dan keteguhan iman dalam Kristus yang mereka miliki. Nah, di sini saudara-saudara kita diajak untuk melihat bersama-sama bahwa seringkali banyak orang tergiur dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis.
hal-hal yang bisa membuat orang berbelok dari keyakinan akan imannya. Tapi justru disinilah Rasul Paulus meyakini bahwa dengan tertib hidup rohani yang dimiliki, orang akan bisa berada di dalam kesediaan untuk memperjuangkan imannya. Dan bukankah itu juga yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita? Bahwa ketika kita teguh berada pada dasar yang terbaik dalam hidup beriman kita, karya keselamatan Kristus, maka kita akan dimampukan untuk memiliki iman yang teguh. Dan apalagi kalau itu didukung dengan tertib rohani, kesediaan kita untuk membangun disiplin hidup beriman kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita memiliki disiplin rohani itu. Kesediaan kita untuk selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk membangun waktu teduh dengan waktu yang kita miliki. Ketika kita mau bersekutu, ketika kita mau bersaksi, itu akan menjadi berbagai macam cara untuk kita bisa memelihara hidup beriman kita sedemikian rupa kita teguh berada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan untuk itu, saudara-saudara, mari kita terus menjalankan apa yang menjadi bagian kita, membangun ketertiban hidup rohani kita menjaga disiplin rohani kita sedemikian rupa iman kita menjadi kuat. Kata-kata yang indah, kata-kata yang manis sekalipun bisa kita tepis dengan keteguhan iman kita, dan kita tetap berada di dalam jalur yang terbaik untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Teruslah membangun tertib rohani yang baik dalam hidup saudara, sehingga saudara senantiasa teguh di dalam iman. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.